Shalom, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Kimson Sianturi. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang halal dan haram. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kuduskanlah tubuh jiwa roh kami, biar kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan menuntun kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tanggal 10 Februari, temanya adalah halal dan haram. Sering diperdebatkan orang mana yang halal, mana yang haram. Biasanya masalah haram dan halal itu tentang makanan. Ini yang boleh, ini yang tidak. Ini yang halal, ini yang haram. Kalau kita lihat di Imamat pasal 11 ayat 47, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Kita tahu aturan di dalam Perjanjian Lama bagi umat Israel ada hukum makanan yang tidak boleh dimakan karena dipandang haram. Tetapi juga ada makanan yang boleh dimakan dan itu halal. Jadi dalam Perjanjian Lama, orang akan membedakan baik halal maupun haram. Bahkan membedakan antara najis dan yang tahir. Apa itu yang najis? Yaitu segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Apa yaitu yang tahir? Yang tahir yang sudah dibersihkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 11, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Apakah dua ayat ini berbenturan? Saya bilang tidak. Apa alasannya? Kita lihat yang pertama. Imamat pasal 11 ayat 47 adalah konsep yang Tuhan turunkan bagi umat Israel pada zaman itu, bahwa banyak di antara mereka memakan makanan yang sembrono. Banyak hidup mereka hidup tidak benar di mata Allah. Sehingga Allah membuat pengkhususan. Ada hidup orang yang najis, ada orang yang tahir. Orang najis bisa nggak ditahirkan? Bisa, asal mengikuti aturan-aturan Tuhan. Dan makanan yang haram menjadi halal boleh nggak? Tidak boleh. Yang haram tidak boleh dimakan, yang halal boleh dimakan. Artinya dalam Perjanjian Lama Allah masih berbicara tentang bagaimana menghidupi segala sesuatu menurut perintah Allah. Tetapi di dalam Perjanjian Baru kita lihat bahwa Yesus Kristus telah menyatukan, menyempurnakan tentang bagaimana hidup di hadapan Allah. Yesus menyampaikan pesan ini, bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari mulut. Kalau apa yang masuk ke dalam mulut dengan ucapan syukur, maka itu menjadi berkat buat tubuh ini. Tetapi yang menjadi kecenderungan adalah apa yang keluar dari mulut, inilah yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut ini? Merendahkan orang, mengutuk orang, memfitnah orang, menyakiti hati orang dengan kata-kata yang kasar. Inilah yang najis, saudaraku. Jadi kalau ada keluar dari mulut seseorang penghinaan, merendahkan orang tua, meremehkan mereka, bahkan tidak dipandang hormat kepada orang yang lebih tua dari dia, maka sebenarnya dia sedang mengeluarkan kata-kata najis. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal 7 ayat 15 berkata, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Kembali ayat ini diulang, saudaraku. Kenapa? Ini penting supaya jangan salah paham, saudaraku. Setelah Yesus datang ke dunia ini, Kristus telah menyempurnakan semua hukum. Jadi bukan lagi tentang masalah apa yang masuk, tetapi apa yang keluar. Itu sebabnya Tuhan mau menekankan satu hal.
melalui pembacaan firman Tuhan ini, supaya engkau berhati-hati mengeluarkan kata-kata. Karena kata-kata yang baik akan memberkati orang, tetapi kata-kata yang kotor akan menghinakan orang. Kata-kata yang najis ini dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak begitu mempermasalahkan apa yang kau makan. Jadi kalau engkau makan, ya bicara tentang hanya menjaga kesehatanmu saja. Kalau engkau makan sembarangan, ya engkau akhirnya banyak penyakit, itu masalahmu saja. Tapi kalau apa yang keluar dari mulutmu dan itu melukai hati banyak orang, hati-hati saudaraku, kata-katamu itu di pandangan Allah najis, tidak layak, nggak pantas saudaraku. Jadi sebabnya mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jaga mulut kita, jaga perkataan kita. Karena di mata Allah inilah yang najis, kata-kata sembarangan yang tidak bernilai. Masa orang-orang preman di luar sana jauh lebih baik kata-katanya dari kita? Ini harus kita introspeksi, kita periksa saudaraku. Itu sebabnya mari kalau bicara tentang halal dan haram, mari pinggirkan dulu tentang apa yang masuk, tapi mari kita lebih cermati, kita perhatikan apa yang keluar. Mulai berhati-hati. Kalau kau terlanjur mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jahat, minta ampun kepada Tuhan. Bertobat dan mulai hari ini berhenti mengeluarkan kata-kata yang kotor, karena itulah yang najis di hadapan Tuhan, dan engkau tidak layak di hadapan Allah. Saudaraku, mari kita belajar menundukkan diri, belajar memperhatikan nasihat firman Allah, supaya hidup kita ini berharga. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, jadilah terang, jadilah membawa kesejukan, jadilah menjadi orang Kristen, membawa damai, memberkati banyak orang. Lewat apa? Lewat sikap tingkah laku, secara khusus lewat perkataan kita. Biarlah kata-katamu menjadi berkat, menguatkan orang yang lemah, menghibur yang susah, memotivasi orang, memimpin orang, membawa orang kepada Tuhan, supaya orang lain menerima keselamatan lewat pemberitaan bibir lidah kita, melalui ucapan kita, perkataan kita. Kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, sekalipun firman-Mu keras menegur kami, tetapi itu baik, supaya kami jangan memperhatikan hal-hal yang halal dan haram. Tetapi Alkitab mengajarkan melalui perkataan Tuhan Yesus bahwa apa yang keluar itu yang harus kami perhatikan, supaya kami menjaga bibir lidah kami, supaya kami boleh berkata benar di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.